Israel memanas. Tanah Zionis dilanda demo besar-besaran tuntut Netanyahu lengser besok. We are citizens of Israel, serving in the army, paying taxes. We're here to say to Israel's government, the more you press, the harder we resist. We are saying no to dictatorship. Demo besar terjadi di beberapa wilayah Israel. Massa menuntut pengunduran diri segera Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pemulangan ratusan sandera yang ditawan di Gaza, Palestina. Di Tel Aviv, ribuan orang turun ke jalan dan menuntut segera diakhirinya perang melawan Hamas di Gaza untuk membebaskan lebih dari 100 sandera. Hentikan pertempuran, bayar harganya, teriak seorang demonstran yang sepupunya termasuk di antara para sandera yang masih ditawan di Gaza seperti dikutip dari DPA pada hari Minggu kemarin. Menyusul pertukaran awal 105 sandera Israel dengan 240 tentara Palestina pada akhir November, Hamas mengatakan pihaknya tidak akan melepaskan sisa sandera yang mereka culik dari Israel Selatan pada 7 Oktober hingga militer Israel menarik diri dari jalur Gaza sepenuhnya. Namun, seperti diketahui, Netanyahu dan rekan-rekannya mengatakan bahwa Hamas perlu dikalahkan secara militer untuk menjamin pembebasan sandera yang tersisa. Di kota pelabuhan utara Haifa, ratusan orang pendukung partai sayap kiri cadas menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Netanyahu dalam aksi turun ke jalan sejak hari Sabtu. Pemandangan serupa juga terjadi di jalan-jalan di Yerusalem, di depan rumah Netanyahu di kota pesisir Kaisarea, 50 km utara Tel Aviv. Keluarga para sandera dan pendukungnya memulai protes permanen pada Jumat malam. Netanyahu harus segera lengser dari kekuasaannya di Israel karena sangat membahayakan warga Israel. Kami mengharapkan orang-orang serius untuk keluar dan memberi kami jawaban nyata tentang apa yang dilakukan orang-orang yang kami cintai, tulis surat kabar Haaretz. Hamas dan kelompok perlawanan Palestina lainnya menyerang Israel sejak 7 Oktober lalu. Israel pun menanggapinya dengan serangan kepada Gaza. Perpecahan terjadi di tubuh tentara Israel, mayoritas tolak kembali perangi Gaza. 2 perwira sampai dipecat hingga kalah lawan Hamas. Perpecahan akhirnya terjadi di tubuh militer Zionis. Kekompakan sudah hilang dan bahkan mereka menolak mengikuti komando atasannya untuk kembali menyerang Gaza setelah gencatan senjata usai. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan bagi pasukan Zionis yang menyebabkan 2 perwiranya juga harus dipecat dan hal ini malah makin memperparah keadaan. Hingga media-media memberitakan jika Palestina lah pemenang sesungguhnya. Sementara itu laporan dari media Israel, krisis kepercayaan tengah terjadi di antara anggota militer Israel atau IDF. Sebagian dari mereka menolak untuk kembali berperang. Media Israel telah mengungkap situasi protes dan ketidakpercayaan terhadap pasukan Zionis Israel. Hampir seluruh tentara di kompi militer menolak untuk bergabung kembali dalam pertempuran. Perkembangan ini terjadi karena pemecatan 2 perwira yang memilih mundur dari pertempuran ketika kompi militer dibiarkan tanpa dukungan tembakan di jalur Gaza. Yoav Zaytun, koresponden urusan militer untuk surat kabar Israel Yediot Ahronot, memverifikasi bahwa sekitar setengah dari tentara kompi tersebut belum bergabung kembali dengan unit tersebut setelah pemecatan kedua perwira tersebut.
Para perwira ini bersama puluhan bawahannya menegaskan bahwa mereka tidak menerima dukungan tembakan saat menghadapi puluhan pejuang Hamas sehingga mereka mundur. Mereka akan dijadikan tumbal oleh Perdana Menteri Netanyahu. Dalam pertempuran itu, pasukan mundur karena mereka tidak menerima dukungan tembakan yang diperlukan dari anggota IDF lainnya ketika berhadapan dengan puluhan pejuang perlawanan yang menyergap tentara tersebut. Insiden yang tidak biasa itu memicu krisis yang signifikan antara komandan kompi di satu sisi dan juga pejuang mereka serta komandan batalion di sisi lain. Petugas brigade mengakui bahwa pasukan tersebut dikerahkan dalam misi dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Setelah terlibat dalam operasi yang diperpanjang di wilayah Gaza tanpa istirahat yang cukup, mereka mengakui kejadian tersebut telah menimbulkan suasana tegang di dalam batalion. Sementara itu, pasukan Israel mengakui krisis yang sedang terjadi dan menegaskan bahwa tentara dari unit lain dikerahkan untuk mengatasi kesenjangan di perusahaan tempat insiden itu terjadi. Pernyataan tersebut menekankan munculnya krisis kepercayaan dan menyoroti terbatasnya kemampuan komandan batalion untuk mempengaruhi jalannya invasi.